Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Febi Ardianti dalam acara Jelajah Jejak Langkah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Pada siang hari ini hari spesial karena ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Jelajah mewawancarai 2 orang penyuluh hukum terbaik. Siapa? Saksikan program Jelajah pada hari ini. Nah, sekarang kita panggilkan dulu narasumber kita yang tidak asing lagi, Cik Leni. Halo Cik Leni, Halo, apa kabar? selamat siang. Ya, baik. Apa kabarnya Sobat Jelajah? Oh, kabar baik. Oh, Kabar baik. Ya, Sobat ada apa nih, Jelajah, Mbak Febi nih? nih sekarang Febi akan mengulik-ngulik Cik Leni. Udah siap, Cik? Oh, ulik-ulik apa nih? Boleh, boleh. Tentang penyuluh Oke, ya? ya tentang penyuluhan. Mm-mm. Nah, oh ya, Cik Leni, Oke. sebelum kita mulai, mungkin Sobat Jelajah itu kan ingin tahu ya, kan sering ada film ditampilkan Ya. oleh Cik Leni. Kan kayaknya menjiwai benar. Kadang-kadang kan orang yang itu siapa ya? Mungkin Sobat Jelajah ingin memperkenalkan lebih dekat dengan sosok Cik Leni. Gimana Oke. Cik Leni memperkenalkan dirinya? Oke, oke. Baik, makasih Mbak Febi atas waktunya. Nah, jadi Sobat Jelajah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Verina Andrianita. Nah, mungkin yang lain sudah pada tahu ya, untuk yang para penyuluh hukum yang lain, ya saya penyuluh hukum ahli muda di BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi bergabung dengan penyuluhan hukum tuh dari tahun 2014. Nah, sampai sekarang kan menjabat ahli muda ya. Seperti itu mungkin Pak Pebi. Cik Leni itu kok sudah pernah jadi moderator, pernah jadi MC, dan sepertinya itu pengalaman dalam memberikan penyuluhan itu memang basicnya memang dari CPNS, JPNS-nya itu seorang penyuluh hukum atau JFU atau yang ya mungkin JFT yang lainnya. Bisa ceritakan kepada sobat-sobat jelajah? Oh, oke. Nah, kalau basicnya sama dengan yang lain ya. Pas kita masuk kan biasa dulu umum kan. Nah, pada saat kita penjurusan itu langsung ke penyuluhan hukum. Saya udah masukin ke penyuluhan hukum. Nah, di sana kan sebagaimana diketahui tupoksinya dari penyuluhan hukum itu kan ada penyuluhan hukum secara melalui langsung dan tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu diantaranya seperti lewat media ya, pembuatan film pendek, lalu misalnya ada lewat leaflet gitu kan, dan lain-lain. Nah, salah satunya tadi ada pembuatan film pendek. Nah, mungkin dari situ ya, ya coba-coba gitu kan, belajar. Karena maklum lah namanya kita ya tidak ada budget untuk mengundang artis terkenal, jadi ya yang ada aja diberdayakan deh ya, seperti itu ya. Syukurlah kalau misalnya sudah bisa maksimal dan menghibur semuanya dan pesannya tersampaikan seperti itu Mbak Pebi. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada basic atau apa, enggak gitu aja. Oke. Oh ya, Cileni. Asal mula Cileni menjadi JFT penyuluh itu prosesnya seperti apa Cileni? Untuk jadi penyuluh hukum basicnya ya, karena kita sudah karena saya kan udah di penyuluhan hukum sebelumnya. Nah, jadi pas ada ini fungsional penyuluh hukum itu ya sangat menarik ya. Karena kan itu bidang kita memang kan penyuluhan hukum nih ke masyarakat untuk bisa membuat misalnya masyarakat cerdas hukum. Nah, apalagi dengan penjurus spesialisasi fungsional penyuluh hukum ini kan lebih khusus lagi nih, lebih spesifik. Nah, saya tertarik gitu kan. Jadi ya mencoba dan sampai sekarang ya enjoy seperti itu Mbak Pebi. Cileni kan ada program Leni Talk gitu. Oh iya, betul Di Sabda ya. Ya. Mungkin penyuluh sobat-sobat jelajah itu ingin tahu kok
kenapa Cileni bisa membuat program Leni Talk? Apa karena memang ibaratnya memang tim yang bikin atau individu Cileni sendiri yang bikin inovasi Cileni? Itu bisa diceritakan kepada sobat jelajah. Oke. Jadi kalau untuk sejarahnya pembuatan acara Leni Talks ini, itu pertamanya itu kan ada kita membuat kegiatan mandiri-mandiri nih pertamanya ya. Saya membuat acara talkshow Leni Talks ini itu secara mandiri. Nah, lalu di sini karena banyak nih yang lain-lain juga kan teman-teman juga membuat acara yang mandiri-mandiri nih ya untuk penyuluhan hukum tidak langsungnya. Nah, jadi sekarang di pembudaya ini di wadahilah istilahnya ada rumahnya, dibikin rumahnya nih oleh bidang pembudayaan hukum yang kabitnya kan Pak Gunawan ya. Nah, jadi di bidang pembudayaan hukum itu di sini mewadahi semua kegiatan-kegiatan atau misalnya inovasi yang akan disampaikan yang akan dibuat atau misalnya tampilkan oleh para penyuluh hukum melalui media itu di Sabda Hukum ini, seperti itu Mbak Pebi. Tapi kalau misalnya dari mana nih idenya? Nah, idenya kita menciptakan bagaimana ya cara menciptakan talk show gitu, istilahnya yang bisa menghibur ya, istilahnya tapi mengangkat tentang hukum. Nah, itu kan udah banyak ya di TV-TV dan di mana. Nah, kita kan nggak boleh jadi plagiat kan Mbak Pebi, ya kan? Nah, ya gimana nih caranya biar ada yang khas? Nah, salah satunya saya mengangkat kasus-kasus, yaitu kasus-kasus konsultasi yang masuk ke BPHN secara online itu kupas tuntas melalui ya acara Leni Talks ini, seperti itu. Karena saya hostnya Leni, ya jadinya saya kasih judul Leni Talks seperti itu Mbak Pebi. Itu asal-asalnya. Begitu. Oke. Tadi kan ada perbedaannya ya dengan yang acara ya yang lainnya juga ada ngosak-ngasik nih Mbak Pebi. Oke. Cileni. Cileni kan kalau ngosak nasi kan dia interaktif dengan ibaratnya narasumber kan ya, dengan ibaratnya lewat chat atau lewat pertanyaan langsung ya. Kalau Cileni gimana? Apakah Cileni sama misalnya ibaratnya lewat chat atau misalnya ada yang telepon atau mungkin sobat jelajah mungkin di sana tuh yang belum pernah ibaratnya belum pernah menonton Leni Talks mungkin ingin tahu kali penasaran. Bisa diceritakan Cileni? Ya, oke. Perbedaannya ini dengan acara ngosak ngasik yang hostnya Miss Ngosak Ngasik ya. Itu kalau misalnya ngosak ngasik kan dia istilahnya membuka pertanyaan untuk umum seperti itu ya. Mesti materinya sama hukum dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang itu secara sekarang sih kita dari kita dulu gitu ya, dari Kemenkumham sendiri lah gitu kan. Insya Allah mungkin kedepannya kalau misalnya udah grooming ya udah besar gitu, kita akan mengundang pakar-pakar atau ahli-ahli gitu ceritanya. Nah, perbedaannya kalau ngosak ngasik dia membuka pertanyaan untuk umum. Nah, kalau acara Leni Talks ini karena kita khusus ngupas tuntas permasalahan yang dari konsultasi hukum yang masuk ke BPHN. Jadi kita tidak membuka pertanyaan ke umum karena itu sudah masuk. Jadi kita ambil pertanyaannya dari konsultasi yang masuk ke BPHN aja, gitu Mbak Pe. Oh iya, oke. Cileni karena narasumber jelajah itu 2 orang, mungkin untuk pertanyaan Cileni untuk yang hari ini mungkin cukup ya. Cuman Pebi ingin menanya satu lagi. Nanti Cileni kan inovasi apa yang akan Cileni buat gitu ke depannya untuk ibaratnya untuk mungkin di Sabda ya, mungkin untuk inovasi di bidang penyuluhan hukum secara elektronik. Inovasi secara menyeluruh untuk Sabda atau misalnya untuk program Leni Talks sendiri nih, yang mana? Untuk boleh dua-duanya. Leni Talks juga boleh, Sabda juga boleh. Oke, kalau untuk Sabda dulu ya, secara umum nih, berarti kan secara umum nih untuk Sabda. Inovasi yang mungkin saya pikirkan ya, yang ini sedang saya pikirkan itu
saya ingin membuat apa ya, ini tentang konsultasi hukum. Nah, itu konsultasi hukum online tapi kita buat secara animasi seperti itu. Jadi alur misalnya masyarakat untuk mau konsultasi itu kemana dulu, apa dulu gitu kan. Nah, syarat-syaratnya. Nah, itu saya ingin membuat tapi ditampilkan melalui animasi yang menarik gitu kan, seperti itu. Itu untuk umum ya, untuk di Sabda. Nah, kalau untuk Leni Talk sendiri untuk saat ini sih belum ada, dan mungkin kedepannya kita akan tambahkan nanti mungkin materi-materi hukum yang lebih sedang booming lagi di masyarakat, dan dengan narasumber-narasumbernya yang istilahnya yang lebih wah lagi lah gitu, dan yang bisa menjawab semua permasalahan hukum masyarakat di Indonesia gitu mungkin Mbak Pebi untuk saat ini. Oke. Kita ini kan karena berhubung dari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM, kita akan wawancara 2 orang kan, Cileni dengan Mas Ubi. Boleh. Nanti Mas Ubi, nanti Cileni juga mewawancarain Mas Ubi. Iya. Nah, bagaimana sekarang ini programnya kolaborasi ya? Iya benar. Sobat Hukum dan Sobat Jelajah nih, ngomong-ngomong ini kita programnya kolaborasi antara Jelajah dan acara Leni Talks ya, seperti itu. Oke. Ini dalam rangka apa tadi Mbak Pebi? Hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Oke, Hari Dharma Karya Dika ya. Oke, kalau gitu. Benar. Ya, saya lanjutkan, mungkin saya serahkan dulu ke Mbak Pebi ya untuk mewawancarai narasumbernya yang dari KI ya. Oke, makasih Mbak Pebi. Halo. Nah, mungkin Sobat Jelajah kan udah tahu kan Obi. Siapa ya Obi ya? Siapa ya? Dia adalah penyuluh hukum dari KI. Mungkin Sobat Jelajah ada yang sudah pernah tahu, mungkin juga ada yang masih bingung nih. Nah, ini dia Mas Obi. Mas Obi, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Mbak Febi. Mbak Febi juga semoga baik juga. Kedengeran bagus, suaranya bagus. Mudah-mudahan Sobat Jelajah juga sehat semua ya, dan ibaratnya tetap berkarya. JFT penyuluh hukum harus tetap berkarya, nggak usah takut. Ibaratnya misalnya YouTube kita tidak dilihat, yang penting kita terus berkarya untuk mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Gimana Mas Obi? Ya, setuju sekali Mbak Febi. Oh ya, Sobat Jelajah mungkin ingin kenal lebih dekat dengan Mas Obi. Siapa ini Mas Obi? Bisa memperkenalkan diri Mas Obi? Siap, baik. Terima kasih Mbak Febi. Terima kasih sahabat Jelajah. Betul Mbak Febi? Iya, Sobat Jelajah. Ya, baik. Sobat Jelajah, baik. Terima kasih Mbak Febi sudah mengundang saya, dan juga untuk Sobat Jelajah semua. Apa kabar? Semoga baik semua, semoga sehat semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Yobi Herbono, saya penyuluh hukum muda di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya kira-kira jadi penyuluh hukum itu dari tahun 2018. Itu sementara, Mbak Febi. Oh begitu. Itu kenapa kok bisa tertarik kepada jabatan fungsional penyuluh hukum? Kan ada pemeriksa merek, pemeriksa paten, dan ada mungkin JFT lain. Itu kenapa bisa tertarik ke JFT penyuluh hukum? Bisa kasih tahu Kak, kulik-kulik ke informasi kepada Sobat Jelajah Mas Obi? Baik, siap, bisa Mbak Febi. Jadi sebenarnya dunia penyuluhan hukum ini bukan dunia yang asing bagi saya ya. Kebetulan saya itu masuk CPNS itu tahun 2005 di Kementerian Hukum dan HAM, dan langsung ditempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kebetulan. Dan saya itu ditempatkan 2005 itu di Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Jadi direktorat ini memang tugasnya memberikan sosialisasi tentang KI ya pastinya. Jadi saya di sana tuh di JKI itu saya bertugas kadang jadi panitia, pasti ya, panitia kegiatan sosialisasi, kadang moderator iya, kadang MC juga. Ini sebelum jadi penyuluh ya Mbak Febi ya. Saya juga ditugaskan jadi
apa namanya petugas pameran menjaga konsultasi, maksudnya bikin buat klinik konsultasi tentang KAI di pameran gitu kan. Jadi memang dunia penyuluhan hukum ini nggak asing lah buat saya. Jadi memang pas ada pembukaan Impasing tahun 2018 itu, ini kayaknya cocok lah buat saya karena memang sesuai lah dengan selama ini saya kerjakan di kantor itu, Mbak Feby. Oh, berarti udah mentionnya ya. Oh ya Mas Obi, kan Feby cari tahu ya. Maaf ini Mas Obi, cari tahu Ya. YouTube-nya Mas Obi. Kan beda. YouTube-nya Mas Obi itu kan keras, rocker. Kok bisa jadi penyuluh hukum yang kita harus mengayomi, harus lembut kepada masyarakat. Baik. Itu bagaimana tuh Mas Obi? Iya baik. Sebenarnya YouTube saya itu lebih ke hobi ya Mbak Feby. Jadi semua orang kan baiknya punya hobi semua orang, karena hampir semua orang tuh ada masalah, kadang di kerjaan stres atau ada masalah apa gitu kan. Dengan berhobi, dengan mempunyai hobi, kita akan menghilangkan stres, mengurangi lah minimal gitu kan. Dan kebetulan memang hobi saya tuh ngeband. Saya memang anak band dari dulu. SMA tuh saya memang sering ngeband, gonta-ganti band dan yang sekarang ini yang masih aktif itu memang band metal saya. Jadi bandnya alirannya metal keras ya Mbak Feby, tapi orangnya lembut kok. Sobat Jelajah, Mas Obi lembut loh. Oh ya Mas Obi, ngomong-ngomong lembut, berarti kan Mas Obi bisa dong bikinin jingle buat JFT Penyuluh Hukum? Boleh. Saya sih siap bantu kok. Oh gitu. Karena kan semua JFT yang lain, mungkin BPHN ada jingle, BPHN, mungkin di BPSDM juga punya jingle. Bagaimana kita penyuluh hukum punya jingle juga, Mas Obi? Wah, setuju banget itu. Bisa usulkan program pembuatan jingle ini kan. Atau bahkan mungkin dilombakan gitu Mbak Feby. Jingle ya bagusnya kayak gitu ya. Untuk semua penyuluh hukum atau mungkin masyarakat umum ya, bagaimana lah nanti pelaksanaannya. Tapi ya saran aja sih biar dilombakan bisa, atau mungkin bikin tim untuk membuat jingle itu juga boleh juga sih. Oke. Jadi penyemangat bagi penyuluh-penyuluh hukum yang ada di Indonesia ya. Iya. Oh ya Mas Obi, sekarang tuh kan Mas Obi katanya lagi ada kegiatan Inotek. Mungkin Sobat Jelajah ingin tahu nih, Inotek itu apa sih? Baik, jadi hari ini saya dari pagi sampai sore ini ada kegiatan namanya pendaftaran merek bagi UMKM. Nah, pendaftaran merek ini benar-benar kita daftar, benar-benar langsung daftar gitu. Jadi nggak cuman sosialisasi aja, tapi benar-benar praktek UMKM-nya diajarin daftar dan juga praktek langsung saat ini gitu. Jadi benar-benar, dan udah hari ini sesinya ada 18 UMKM yang akan 16 UMKM yang akan didaftarkan mereknya. Dan ini karena kegiatan ini bekerja sama antara Inotek dan BPHN kebetulan. Jadi Inotek ini merupakan organisasi yang membantu UMKM dalam usahanya, dari pembuatan izin-izin atau membantu proses pendaftaran merek atau sosialisasi. Pokoknya membantu UMKM dah usahanya agar lebih mendorong UMKM lebih naik kelas, gitu. Karena kan sekarang ini pemerintah ini sangat mendorong UMKM, karena UMKM ini sebagai tonggak ekonomi saat ini ya, karena dari selama pandemi UMKM ini benar-benar dicoba gitu kan, tapi tetap bertahan. Hebatnya UMKM itu mereka dicoba pandemi tapi bisa bertahan, itu makanya pemerintah sangat-sangat concern membantu untuk UMKM naik kelas. Dan Inotek salah satu organisasi yang membantu juga bekerjasama dengan BPHN, karena BPHN kan sebagai pembina dari penyuluh hukum, dan kebetulan saya di Dirjen KAI kan penyuluh hukum juga. Jadi saya diminta BPHN untuk memberikan sosialisasi kepada UMKM yang binaan Inotek. Jadi sebelumnya nih Mbak Feby, ini sebenarnya udah kegiatan keberapa kalinya Mbak Feby dari antara BPHN dan Inotek ini, udah kegiatan mungkin ketiga atau keempat gitu. Awal-awalnya adalah memberikan sosialisasi dan konsultasi. Oh gitu, oke Mas Obi. Dan sekarang dilanjutkan hari ini pendaftaran mereknya, jadi langsung praktek lah gitu. Dan juga ternyata hari ini pendaftaran merek ini gratis loh Mbak Feby, nggak ada bayar apa.
Gratis. Oke. Jadi benar-benar Innotek membantu, BPHN juga membantu, kita juga di JNKI membantu juga. Jadi kita benar-benar pemerintah bersama organisasi non Innotek. pemerintah ya, membantu UMKM untuk agar mereka bisa naik kelas. Ini sangat-sangat bermanfaat lah kegiatan seperti ini. Oke, Sobat Jelajah, mungkin yang mendengar kami atau melihat YouTube Sabda Hukum mungkin mungkin dia ingin ibaratnya ingin ikut dalam organisasi Innotek, itu bisa Mas Obi? Sebenarnya bukan ikut organisasi ya, tapi lebih ke ikut menjadi binaan UMKM Innotek. Jadi Innotek ini akan membantu UMKM terutama binaannya dalam mengurus, kalau kan nggak cuma merek aja kan, biasanya usaha tuh kayak NIB, nomor induk berusaha, nanti mereka bisa bantu UMKM izin usaha kecil dan menengah, terus ada lagi Badan POM juga bisa bantu, sampai halal pun Innotek ini akan membantu juga. Jadi banyaklah yang bisa dibantu dari Innotek untuk UMKM. Itu gratis atau dipungut biaya Mas Obi? Pastinya gratis. Ingat tuh Sobat-Sobat Jelajah, bergabung sama Innotek. Nah, kalau misalnya ada Sobat Jelajah, mungkin penyuluh hukum, bisa juga masyarakat umum yang ingin ibaratnya tahu tentang pendaftaran Haki secara online, bisa nggak ngubungin Mas Obi? Bersedia nggak Mas Obi dihubungi? Siap, boleh kok. Memang handphone saya tuh hampir tiap hari ada aja yang nanyain, Mas Yobi, Pak Yobi gitu kan, saya mau daftar KI, merek, paten, hak cipta, banyak tuh, dari mulai UMKM, dosen, peneliti, bahkan pejabat pemerintah pun ada. Jadi memang pokoknya selama dia pengen tahu KI, pemangku kepentingan ini kan banyak, nggak cuma ya banyak lah gitu. Mereka tuh boleh banget di share kontak saya. Oke. Berarti Mas Obi itu memang jiwanya seorang penyuluh hukum. Salut Pebi. Nah, sekarang Mas Obi ya, mungkin kan dari Pebi sih mungkin ya ibaratnya nanti Pebi tanya lagi ya setelah Cileni nih, teman Pebi yang Leni Talk. Cuman Pebi ingin ibaratnya kata-kata terakhir bukan terakhir ya Mas Obi ya, nanti kapan-kapan Pebi kulik-kulik lagi di Jelajah. Boleh banget. Nah, ibaratnya penyemangat untuk kita JFT penyuluh hukum, karena kan gara-gara COVID ini ibaratnya penyuluhan sedikit, cuman bisa kita lewat elektronik kan. Penyuluhan hukum langsung itu sulit. Nah, mungkin ada ibaratnya ada trik atau misalnya ya ibaratnya inilah kita sama-sama sharing. Bukan sharing ya, ibaratnya Pebi ingin tahu aja gimana misalnya penyemangat untuk JFT penyuluh hukum di seluruh Indonesia untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat. Baik. Kalau saya sebenarnya bukan penyemangat tips atau trik, ini lebih ke sharing aja ya Mbak Febi, pengalaman saya. Oke. Penyuluh hukum tuh buat saya sendiri harus terbuka gitu loh. Harus terbuka, apapun jangan pokoknya terbuka lah gitu. Kita self branding tuh apa gitu, mempromosikan diri gitu kan. Jangan cuma di kantor aja gitu kan. Jadi saya ini awalnya begitu Mbak Febi. Jadi 2018 saya jadi penyuluh, saya bingung ini gimana, saya gini. Mulai 2020 saya mulai berubah gitu kan. Saya mulai membuka diri, saya mulai mencari jaringan, karena jaringan itu nggak selalu harus ditemuin, maksudnya temuin langsung gitu kan. Sekarang kan ada sosial media. Dengan sosial media itu mudah loh. Jadi hampir semua instansi, hampir semua organisasi itu punya sosial media. Karena untuk promosi organisasi mereka kan. Nah, dari sosial media itu saya, kalau Instagram saya DM, kalau mereka punya website saya minta pesan gitu kan. Jadi kalau saya bukan tips ya, sharing dari saya masuk bahkan saya masuk ke Pemda DKI Jakarta untuk penyuluhan di sana. Untuk penyuluhan di sana itu udah ada empat daerah di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Pemprov DKI itu udah saya masukin untuk penyuluhan KI di sana. Pertama mereka punya sosial media. Terus kemudian saya berikan portofolio, saya berikan CV ke sana. Tugas saya adalah memberikan penyuluhan hukum secara gratis, nggak dibayar, nggak ada. Pokoknya saya mau dapat ke sana gitu. Dan semuanya responnya baik kok.
sangat-sangat baik. Semua respon baik, apalagi sama pemerintah ya, mereka sangat merespon baik dan nggak lama kemudian kegiatannya terlaksana. Jadi sharing dari saya, ayo kita jangan menutup, kita terbuka, self branding, cari-cari, mungkin karena pandemi susah kemana-mana, cari di sosmed. Jadi ya akan ada lah pasti jalannya seperti itu. Pokoknya intinya penyuluh hukum jangan pantang menyerah pada keadaan. Ya, mungkin sekarang Mas Obi mungkin sudah dikulik-kulik sama Pebi ya. Mungkin Mas Obi sekarang giliran di ibaratnya kalau Pebi kan kulik-kulik ya. Kalau Cileni mungkin ditanya oleh Leni Talk. Bersedia Mas Obi? Boleh banget, boleh, siap. Cileni. Cileni, sekarang giliran, Oke, sekarang giliran Cileni, kulik-kulik Mas Obi. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Pebi ya, jangan pergi dulu ya. Oke. Ya. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan oleh pihak lain. Nah, merek juga ini bisa memberikan kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Nah, tapi kenapa ya kesadaran masyarakat Indonesia itu akan pentingnya pendaftaran merek di Indonesia? Nah, itu pendaftaran merek oleh di HAKI ya, kekayaan intelektual itu masih rendah. Nah, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM mencatat hanya sekitar 70.000 pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dari lebih 65 juta pelaku usaha pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, angka tersebut terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Cina yang dapat menerima permohonan pendaftaran desain industri mencapai 500.000 orang. Nah, itu setiap tahunnya loh. Nah, padahal pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, nah di DJKI, sudah menyediakan berbagai fasilitas online. Nah, dari mulai kontak center DJKI, feature live chat di website DJKI, atau tutorial HKI, nah dan sistem lainnya untuk mempermudah pendaftaran HKI. Oke Sobat Hukum, hari ini kita akan kupas tuntas masalah urgensi pendaftaran merek bagi UMKM. Nah, itu apa sih urgensinya? Nah, kita akan kupas tuntas hari ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Yobi ya di sini di acara Leni Talks. Halo Mas Yobi, selamat siang. Selamat siang Mbak Leni, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya baik. Baik ya, oke. Nah kebetulan nih di sini dalam rangka ini kita memperingati Hari Dharma Karya Dika ya, Kemenkumham ya, Mas Yobi hari ini. Nah kebetulan ini acara Leni Talks nih. Itu bergabung dengan acara atau kolaborasi dengan acara Jelajah. Nah, kebetulan juga nih hari ini Mas Obi hadir di BPHN ya, Mas Yobi ya. Ya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih ada acara apa nih di BPHN tersebut nih? Baik. Kebetulan hari ini tuh ada acara pendaftaran merek bagi UMKM. Dan UMKM ini UMKM binaan Innotek. Jadi kegiatan ini bekerja sama antara BPHN dan Innotek. Memberikan pendaftaran merek secara gratis. Oh, oke. Jadi
ini ya istilahnya sosialisasi ya, urgensi ya pendaftaran merek ya bagi mereka. Ya, Oh oke. Nah ini pas sekali nih, tepat sekali untuk pembahasan kita hari ini. Nah di sini kan, nah Mas Yobi ini narasumber kita nih di acara Sobat Hukum di Leni Talks ini ya. Nah kita akan kupas tuntas ada permasalahan-permasalahan tentang masalah pendaftaran merek itu bagi UMKM nih Mas Yobi. Seperti itu ya. Nah oke, kita mulai saja di sini. Kita acara Leni Talks ini itu adalah acara yang mengupas tuntas permasalahan yang masuk ke konsultasi hukum online itu di BPHN Mas Yobi. Seperti itu. Jadi kita akan kupas tuntas nih masalahnya ya. Nah oke, saya masuk aja langsung ya Mas Yobi. Nah di sini Sobat Hukum ada permasalahan. Bagaimana bila pelaku usaha mikro kecil dan menengah, nah UMKM ya, ini memiliki kesempatan kini kan ada mereka memiliki kesempatan nih menjadi peserta lelang pengadaan barang dan jasa ya, benar nggak nih? Dan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau tentang Cipta Kerja ya Mas Yobi ya. Nah, mekanismenya itu kira-kira seperti apa nih, Mas Yobi? Silakan. Baik, Mbak Leni. Ya, sebenarnya saya tuh belum untuk mengenai urusan lelang pengadaan barang dan jasa ini kurang bukan bidang saya lah sebenarnya. Tapi saya bantu jawab karena ada beberapa yang saya tahu dari sharing-sharing pengalaman antara di UMKM yang konsultasi dengan saya. Jadi untuk lelang jasa pemerintah ini, jadi semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, UMKM diberikan kesempatan untuk ikut lelang pengadaan barang dan jasa kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Tapi ada syarat di sana, yaitu UMKM-nya harus punya NIB yang pertama, yaitu nomor induk berusaha gitu kan. Jadi jelas kalau UMKM ini merupakan usaha yang benar-benar resmi gitu, sudah punya NIB gitu kan, dan daftar NIB itu nggak sulit kok, nggak sulit. Jadi setiap daerah punya biasanya di pemerintah daerah ya, di kelurahan bisa datang ke kelurahan bilang aja bahwa saya itu UMKM mau daftar NIB gitu kan, nanti pasti dibantu di sana. Kalau saya lebih ke sini lebih ke bukan melihat dari bisa ikut lelang barang dan jasa, tapi melihat dari pemerintah ini benar-benar mulai concern kepada UMKM, karena UMKM ini di saat pandemi yang bisa bertahan gitu, pengusaha yang bisa bertahan saat ini adalah UMKM. Dia di pandemi, di masa pandemi mereka bisa bertahan gitu. Jadi pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Semakin naik kelas UMKM, semakin banyak pendapatan ini. Jadi roda ekonomi berputar lah seperti itu. Jadi UMKM akan sangat berperan dalam peningkatan ekonomi bangsa, dan makanya pemerintah di sini benar-benar concern sampai dibuat undang-undang Cipta Kerja yang benar-benar pro kepada UMKM gitu kan. Jadi ayolah UMKM, kita pemerintah ini sudah concern dengan UMKM, diberikan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, bahkan ada gratis-gratis, nggak ada biaya-biaya kadang juga. Jadi ayo UMKM kita semangat agar bisa naik kelas gitu Mbak Leni. Oke, jadi intinya sekarang udah dimudahkan ya Mas Yobi ya, untuk pendaftarannya ya. Oke, nah ini kan tadi seperti yang Mas Yobi bahas sendiri. Jadi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini ya bisa mengajukan izin usaha itu berupa pendaftaran nomor induk berusaha NIB ya. Nah itu kira-kira bagaimana cara kita bisa mendapatkan NIB tersebut? Dan di sini kan seperti yang bisa via online ya, seperti di sini kita di teks ini di berbayar itu melalui online, ada single submission atau ASS. Nah itu mekanismenya kira-kira seperti apa nih untuk pelaku usaha UMKM ini mendapatkan NIB tersebut nih Mas Yobi? Iya, UMKM itu kan ada yang gimana ya? Dia UMKM yang ngurusinnya itu pengusahanya tuh pengusaha muda,
ada pengusaha yang ya bapak-bapak ibu-ibu lah yang kurang mengerti teknologi lah gitu. Kalau yang muda, pengusaha muda ini yang masih muda, mereka bikin NIB secara online melalui SS ini, mereka akan nyaman, sangat nyaman bagi pengusaha muda untuk daftar secara online. Namun untuk pengusaha-pengusaha yang mungkin kurang mengerti untuk teknologi, mereka masih bisa diberi kesempatan datang ke kelurahan di tempat mereka tinggal gitu kan, di tempat mereka berusaha, datang ke sana untuk meminta arahan bagaimana cara membuat NIB. Seperti jadi saya kira nggak sulit kok. Jadi kalau online bisa, datang pun ke kelurahan pun bisa. Seperti itu Mbak Leni. Oh gitu ya, berarti ini itu kalau secara langsungnya mungkin Mas Yobi ya harus ke kelurahan ya untuk mendapatkan NIB. Nah kira-kira kalau misalnya ini kan kita sekarang ini kan sudah secara online ya semuanya nih. Nah ini melalui digital apa namanya, ada online single submission OSS ya. Nah itu ini tuh berupa aplikasi yang ada di Android saja atau misalnya sekarang di iOS juga sudah ada nih. Gimana nih Mas Yobi nih? Kembali lagi Mbak Leni, sebenarnya ini kan NIB ini lebih ke Pemda ya, pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk melakukan ya. Jadi kita di Kementerian Hukum dan HAM kan untuk teknis pendaftarannya itu informasi juga kurang lengkap gitu kan. Jadi lebih baik kalau saran saya, kalau memang UMKM ini ingin mengurus NIB secara online, bisa dibuka websitenya, terus kemudian di website itu kalau nggak ngerti bisa ada kontak center di sana yang akan membantu seperti itu. Jadi bisa lah, gampang lah kalau saya bilang sih. Ya balik lagi saya bilang, kalau online sulit bisa datang. Tapi kalau online bisa dikerjakan secara online itu lebih mudah, karena kan cuma di rumah aja ya Mbak Leni, nggak ribet mesti datang ke kelurahan atau gimana. Kan online enak tuh, di rumah ngerjain, nggak perlu mandi dulu, nggak perlu rapi-rapi dulu pergi ke kelurahan, nggak. Jadi kita online aja di rumah sambil nonton TV, bahkan itu lebih mudah lah, lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah Mbak Leni. Oh iya, berarti kalau misalnya via online itu bisa sendiri juga ya Mas Obi. Kalau di handphone bisa nggak via handphone gitu? Aplikasinya dipasang di handphone, kira-kira bisa nggak nih? Saya mau salam untuk teman-teman ya. Ada teman-teman penyuluh juga dari BPHN. Kebetulan saya lagi di BPHN ini, jadi ada teman-teman dari BPHN. Jadi untuk online lewat komputer udah pasti ya, udah pasti bisa kan websitenya. Nah kalau dari handphone sepertinya download dulu sih. Ada aplikasi yang harus di-download pasti ya, kemudian nanti di sana bisa registrasi dulu. Setelah registrasi baru daftar NIB-nya. Berarti udah sangat dimudahkan sekali nih ya pelayanan pendaftarannya ya oleh Haki ini ya. Oke, semoga nih masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya ini pelaku UMKM tuh lebih diberikan kesadaran ya, dengan misalnya udah dimudahkan nih untuk mendapatkan NIB atau pendaftaran mereknya ya Mas Yobi. Oke. Nah bagaimana nih kalau misalnya ini kan kita pendaftaran UMKM ya, pasti kan ada syarat-syaratnya nih Mas Yobi ya. Nah, kira-kira itu bagaimana mekanisme pendaftaran merek untuk UMKM itu, dan syaratnya itu seperti apa sih gitu? Atau misalnya butuh waktu berapa lama, biayanya berapa? Nah, itu gimana Mas Yobi? Baik, untuk pendaftaran merek ya Mbak Leni, kebetulan memang hari ini kan ada kegiatan juga kan, dari yang tadi saya bilang bahwa Innotek dan BPH membuat kegiatan untuk pendaftaran merek UMKM binaan Innotek ya. Tapi kalau untuk umum atau UMKM bukan di Jakarta ya, di luar daerah gitu kan, sekarang pendaftaran merek itu secara online Mbak Leni. Jadi nggak perlu datang ke kantor, karena di JNKI itu kantornya cuma di Jakarta, nggak ada tempat lain. Namun Kementerian Hukum dan HAM ini punya kantor wilayah di setiap daerah, di provinsi biasanya kalau kantor wilayah. Tapi kan
terkadang kan UMKM nggak cuma ada di provinsi aja ya Mbak Leni ya, ada di daerah-daerah kabupaten atau kota yang nggak di provinsi lah gitu, jauh lah, tetap jauh lah dari provinsi. Nah, Ditjen KAI itu memberikan layanan secara online. Jadi online ini maksudnya ya daftar pakai komputer, pakai laptop gitu kan. Jadi lebih memudahkan lah daripada datang ke ini. Kalau tadi yang saya bilang untuk NIB itu kan daftarnya itu kan kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kan enak punya kelurahan banyak gitu kan. Mereka punya kepanjangan tangan kelurahan-kelurahan banyak. Tapi kalau kita di Ditjen KAI kepanjangannya hanya di kantor wilayah setiap provinsi. Jadi dengan pendaftaran merek secara online ini akan memudahkan lah untuk UMKM yang di daerah-daerah, terutama di kabupaten atau kota lah seperti itu, bukan di provinsi. Jadi dengan daftar online nggak perlu datang lagi. Saya bilang tadi kan daftarnya di rumah gitu kan, nggak perlu rapi-rapi gitu kan, dan bayarnya pun dari rumah, nggak sulit. Kalau ada kesulitan dalam mendaftar, di situ ada tutorialnya, di situ ada contact center yang bisa dihubungi, terus kemudian ada buku panduan juga untuk cara daftarnya. Jadi saya kira daftar secara online nggak sulit kok, gitu. Seperti itu, Mbak. Oh, oke. Nah, itu untuk pendaftarannya ya. Nah, tapi kira-kira nih syarat-syarat yang paling prinsipil yang memang itu urgensi banget gitu loh, Mas Yobi, kira-kira itu yang harus disediakan gitu ya, itu apa nih kira-kira Mas Yobi syarat-syaratnya? Baik. Kalau untuk syarat pendaftaran merek yang pasti, kalau bahasa di Ditjen KAI itu label merek itu desain logonya maksudnya mereknya gitu kan, merek gambar mereknya lah gitu. Kalau bahasa kami label gitu kan. Itu disiapkan pertama, karena kan yang akan kita lindungi itu nggak cuman katanya aja, tapi desain mereknya pun kita lindungi, kayak desain Starbucks atau desain McDonald kan ada gambar M gitu kan ya Mbak Leni ya. Itu akan kita lindungi, desain-desain seperti itu. Jangan sampai ada orang lain yang tanpa izin memakai atau memalsukan gitu kan. Jadi yang kita lindungi nggak cuman namanya aja, tapi desainnya juga, desain mereknya, desain logonya gitu. Terus itu yang paling penting pertama disiapkan. Terus kedua ya data-data diri kayak KTP, terus kemudian tanda tangan pun karena daftarnya online, jadi tanda tangan secara elektronik Mbak Leni. Jadi disiapkan juga tanda tangan secara elektroniknya dalam bentuk gambar. Kemudian ini yang paling penting kalau bagi UMKM, karena UMKM ini pemerintah, ya balik lagi saya bilang, pemerintah ini sekarang sangat-sangat ingin membantu UMKM. Jadi kita memberikan keringanan tarif, keringanan biaya pendaftaran untuk merek bagi UMKM. Yang harusnya kalau daftar merek itu bayarnya 1.800.000 untuk umum ya Mbak Leni. Untuk UMKM kita berikan keringanan. Pemerintah berikan keringanan dari 1.800.000 hanya membayar 500.000 saja. Itu kan lumayan, diskonnya jauh ya, dari 1.800.000 ke 500.000 mungkin 70% lah di diskon gitu kan. Wah, biasanya ya senang lah kalau ibu-ibu belanja di mall tuh, biasanya senang kalau ngeliat diskonan. Tapi ya kembali lagi, karena pandemi saya juga udah lama nggak ke mall. Ya kira-kira seperti itulah Mbak Leni. Oke, berarti memang persyaratannya pun pasti itu sangat mudah sekali ya Mas Yobi ya, untuk persyaratannya. Oke, nah itu untuk kita tadi sudah bicarakan untuk pendaftaran merek dan juga cara mendapatkannya, yang salah satunya itu harus mendapatkan NIB dulu ya. Nah, bagaimana nih misalnya kalau ada pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dan mendapatkan itu akan mendapatkan manfaat ekonomis kan ya, kalau misalnya mendapatkan mereknya nih. Nah, apa yang dimaksud dengan manfaat ekonomis itu nih Mas Yobi? Ya, dan contohnya itu seperti apa nih kira-kira? Jadi untuk merek, jadi sebenarnya bukan manfaat ekonomis, jadi lebih ke begini. Apabila Bapak Ibu UMKM punya usaha gitu kan, tanpa merek itu akan sulit untuk promosi. Terus kemudian akan sulit untuk menjadikan usahanya di-franchise-kan. Terus kemudian akan sulit pembeli, konsumen untuk percaya kepada produk yang dijual gitu kan. Ya kita kan konsumen maunya kan percaya itu produk bener gitu kan, bagus, asli, bermutu, berkualitas gitu kan. Tapi kalau nggak ada mereknya akan gimana ya gitu, beli apa enggak ya gitu. Tapi kalau ada mereknya, apalagi mereknya terkenal, sudah punya reputasi tersendiri, nah orang akan percaya, orang akan beli. Jadi
manfaat ekonomisnya lebih ke kepercayaan dari pembeli. Kalau pembeli percaya akan beli. Kalau pembeli nggak percaya, waduh itu akan sulit menjualnya. Jadi merek itu kepercayaan. Ya, karena kita untuk konsumen percaya itu susah ya, sulit ya. Jadi dengan merek akan meningkatkan kepercayaan produk tersebut, reputasi produk tersebut bermutu apa enggak, berkualitas apa enggak, biasanya terlihat dari merek. Misalnya nih, saya punya iPhone, saya pengen beli iPhone gitu kan, terus kemudian di situ juga ada jual di toko handphone gitu ya, ada iPhone sama Xiaomi. Aduh, saya mau beli yang mana ya? Padahal iPhone harganya misalnya sama nih harganya. iPhone-nya iPhone bekas kali gitu ya, iPhone bekas, beli di sini kan PGC dekat gitu, beli di PGC gitu kan, sama dibandingkan dengan Xiaomi yang masih baru gitu kan. Orang akan berpikir, aduh, saya mendingan beli iPhone deh, walaupun bekas tapi udah jelas gitu dari mereknya itu kan berkualitas gitu, kita bermutu gitu, kita udah lihat dari merek, orang percaya gitu, padahal itu bekas gitu kan, bukan baru, padahal ada merek lain yang lebih baru, bagus juga, tapi karena orang lebih percaya ke iPhone, ke Apple gitu kan, jadi orang akan beli Apple walaupun itu bekas gitu. Kira-kira itulah manfaatnya Mbak Leni. Gitu Mas Yobi. Oke. Nah, berarti di sini untuk pendaftaran merek ini memang tidak terlalu rumit ya Mas Yobi ya. Kalau misalnya saya dengarkan tadi untuk keterangan dari Mas Yobi ini seperti itu. Nah, baik. Nah, sobat hukum, kira-kira sudah tercerahkan kan untuk misalnya urgensi pendaftaran merek, terutama ini khususnya yang sobat hukum yang misalnya jadi pelaku UMKM di sini. Baik. Nah, baik Mas Yobi, terima kasih sudah mau jadi bintang tamunya di acara Leni Talks kali ini ya. Nah, semoga nanti terima kasih. Oke, kedepannya misalnya kalau kita undang lagi ada misal permasalahan lagi nih, misalnya tentang paten mungkin ya, hak cipta. Boleh. Mas Yobi masih bersedia ya? Boleh banget. Oke, baik Mas Yobi. Baik Mas Yobi, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Siap. Baik. Terima kasih Mbak Leni, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Nah, sobat hukum, permasalahan haki di Indonesia itu memang seperti masalah laten. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa legalitas adalah aspek dasar yang harus dimiliki untuk melindungi bisnis. Nah, tanpa informasi dan edukasi hukum yang mudah dimengerti dan dijangkau oleh semua orang, maka untuk pendataan tersebut akan terus terjadi seperti itu. Nah, solusi yang paling konkret untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan haki ini nih sebenarnya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum. Nah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, penyedia layanan hukum, nah hingga masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya tadi yang dilakukan oleh salah satu narasumber kita, Mas Yobi, yang itu melakukan istilahnya sosialisasi hukum tentang urgensi pendaftaran merek bagi UMKM. Nah, itu melalui keterlibatan banyak pihak, maka untuk kesadaran pendaftaran tentang urgensi pendaftaran merek ini akan tercapai di para pelaku UMKM di Indonesia, seperti itu. Baik sobat hukum, kita akan bergabung sebentar lagi dengan Mbak Pebi di acara Jelajah. Nah, baik Mbak Pebi, bagaimana? Oke, ayo Kleni. Silakan Mbak Pebi. Yang menutup aku atau Kleni? Oh, apa aku kulik-kulik Kleni lagi? Oh, tidak perlu. Tadi kan sudah ya. Nah, kira-kira kalau begitu baik, berarti saya sebentar nih mau mau kulik-kulik Mbak Pebi nih. Kira-kira Mbak Pebi untuk acara Jelajah kedepannya ini apa nih? Akan tayang lagi mungkin hari apa, jam berapa, atau temanya apa mungkin, bagaimana nih? Oh iya, bedanya jelajah dulu kan, hostnya kan ada dua ya. Sekarang kita sendiri-sendiri. Nah, dan rencananya jelajah akan tayang setiap hari Selasa. Hari Selasa itu seminggu kalau jamnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali nih Mbak Pebi?
Oh, oke. Kalau itu rencananya 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Oke. Iya. Berarti Uh, jamnya juga masih belum tentatif ya, masih belum ditentukan mungkin ya? Apa sudah? jamnya sih sebenarnya udah, cuman masih rahasia sih Cileni. Oh gitu, oke. Jadi Biar nanti sobat jelajah pada penasaran. oke, boleh. Nah ini sekalian kan promo juga ya di acara Leni Talks dan di Jelajah ini kan, karena kita lagi collab nih hari ini ya. Oke kalau gitu kita tunggu nih program Jelajah untuk episode selanjutnya Mbak Febi ya. Nah ini berarti kita awali dengan collab di acara di sini ya. Oke, Mbak Febi. Iya. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih kepada para sobat hukum dan sobat jelajah yang sudah bergabung dan join hari ini di acara Talkshow Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM. Nah, kita ketemu lagi sobat hukum dan sobat jelajah nanti di acara talkshow-nya masing-masing di jam yang mungkin nanti akan ditentukan, dan di hari kalau untuk talkshow acara Leni Talks ini yaitu nanti akan pindah jam tayang setiap malam hari Jumat jam 8 malam. Nah nanti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Nah tadi untuk acara jelajah itu di 2 minggu ke depan lagi ya Mbak Febi ya? Iya. Oke, di 2 minggu lagi nanti kita ketemu dengan acara jelajah. Oke sobat hukum dan sobat jelajah, terima kasih sudah bergabung di acara talkshow hari ini dengan narasumber yang tadi sangat brilian sekali memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Oke, jangan lupa tetap terapkan prokes untuk sobat hukum dan sobat jelajah semuanya yang ada di mana saja, dan tetap berhati-hati. Oke, terima kasih. Bye.